Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Yulianti, kelas 2D, Prodi Manajemen S1 semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengorganisasian. Untuk yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Menurut George R. Terry, pengorganisasian atau organization yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Menurut Stoner, pengorganisasian adalah satu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Kemudian, menurut James D. Mooney, pengorganisasian adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian, nomor 2, pilar dalam pengorganisasian. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, ada 4 pilar atau building block yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian. Pilar pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Merupakan upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Setelah pekerjaan dikelompokkan, kita mungkin bertanya-tanya, berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian dan berapa banyak orang yang dibutuhkan menyangkut span of management control. Pilar keempat yaitu koordinasi atau coordination. Langkah berikutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Menurut Ernie, ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu yang pertama, strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, teknologi, terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Kemudian keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Yang keempat, beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi beserta gambar strukturnya. Yang pertama, pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pendekatan produk. Berdasarkan produk atau pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Kemudian, yang ketiga, pendekatan pelanggan. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi.
Yang keempat, pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Kemudian, kelima, pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Untuk nomor 5, bentuk-bentuk struktur organisasi beserta gambar dan penjelasan strukturnya. Yang pertama ada organisasi lini. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Yang kedua, organisasi lini dan staf adalah organisasi kombinasi lini dan fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal, dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Kemudian yang ketiga, organisasi fungsional. Diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Untuk yang keempat, ada organisasi lini dan fungsional. Adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Yang kelima, ada organisasi matrik, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan. Kemudian yang keenam, organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat. Untuk yang keenam, yaitu contoh struktur organisasi perusahaan profit oriented dijelaskan dengan tugas pokok dan fungsi setiap jabatannya. Di sini saya mengambil dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Jaya Tbk. Tugas-tugasnya yang pertama, Direktur Utama. PT dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Yang kedua, ada direksi, bertugas untuk membantu direktur dalam mengelola usaha. Yang ketiga, Dewan Komisaris, memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan. Kemudian, yang keempat, ada Komite Audit, dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian yang kelima ada audit internal, bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood. Indofood memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Kemudian keenam, sekretaris perusahaan. Bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, manajemen operasional. Bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinator kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Kemudian yang kedelapan, manajemen korporasi. Memiliki fungsi-fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Kemudian, kesembilan, investor relations, memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan. Kemudian, nomor 7, contoh organisasi atau struktur perusahaan sosial oriented dijelaskan dengan tugas pokok dan fungsi setiap jabatannya. Untuk contoh organisasinya yaitu Karang Taruna Tunas Inti. Dan untuk tugas-tugasnya, yang pertama, ketua bertugas untuk Karang Taruna melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus. Untuk yang kedua, wakil ketua bertugas membantu ketua dalam menjalankan tugas dan menggantikan ketua apabila berhalangan hadir. Untuk yang ketiga, bendahara bertugas bertanggung jawab penuh atas keuangan Karang Taruna. Yang keempat, sekretaris menyusun perihal surat menyurat, menyusun proposal, dan menyusun laporan. Kemudian yang kelima ada seksi sosial dan kerohanian menyikapi dan menggalang kegiatan. Yang keenam, seksi pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan segala aktivitas organisasi. Kemudian yang ketujuh ada seksi olahraga dan seni budaya, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi. Yang kedelapan, seksi ekonomi produksi membuat kelompok usaha bersama sesuai dengan visi dan misi.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.